Assalamualaikum novelers. Selamat datang kembali di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 5. Ini bukan hanya soal kualitas karakter saja. Perbuatannya sudah termasuk tindakan kriminal dan harus masuk penjara. Mencuri perhiasan senilai lebih dari 800 juta sudah cukup untuk membuatnya dipenjara selama 20 hingga 30 tahun. Aku hanya berharap dia akan menceraikan Sarah sebelum masuk penjara. Jika tidak, Sarah akan berakhir menjadi seorang istri dari suami seorang narapidana. Perhiasan ini jelas-jelas dicuri. Apa? Dicuri? Fernando tercengang, dia tiba-tiba teringat sebuah cerita. Seorang konglomerat makan di warung pinggir jalan dengan gadis pujaan hatinya, dan gadis itu akan merasa bahwa kekasihnya rendah hati dan bersahaja. Sedangkan seorang pria miskin menabung gajinya selama beberapa bulan dan membelikan tas untuk gadis pujaan hatinya, tapi diam-diam gadis tersebut malah membawa tas itu ke toko untuk memeriksa keasliannya. Kisah itu agak mirip dengan situasi Fernando saat ini. Adapun alasan mengapa ini terjadi, tentu saja karena mereka bertanya-tanya, apakah Fernando punya uang atau tidak. Fernando terlihat menggelengkan kepalanya karena emosi. Apa? Pencuri? Sarah tercengang, matanya tiba-tiba merah, dan air mata mengalir membasahi pipinya. Sayangku, aku tahu kamu mencintaiku. Tetapi kamu benar-benar tidak perlu melakukan hal semacam ini. Jelas perhiasan itu asli, tapi Fernando tidak akan mampu membelinya. Hanya ada satu penjelasan, perhiasan ini telah dicuri oleh Fernando. Memikirkan hal ini, Sarah pun sakit hati dan menangis. Sayang, ayo kita mengaku saja, dengan begitu hukumannya akan lebih ringan. Jangan khawatir, meskipun kamu masuk penjara, aku tidak akan menceraikanmu. Sarah berkata sambil terisak. Sarah, pada saat-saat seperti ini, kenapa kamu masih saja keras kepala? Komaria hampir meledak ketika mendengar perkataan Sarah. Fernando adalah pencuri, dia telah mencuri perhiasan. Tidak masalah jika dia miskin. Tapi kali ini yang dipermasalahkan adalah moralitasnya. Dia telah melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Orang seperti ini, hidupnya sudah berakhir. Kenapa kamu masih ingin bersamanya? Cepat ceraikan dia, lelaki seperti ini benar-benar tidak pantas untukmu. Komaria berapi-api saat berbicara dan kemarahannya tidak terkendali. Sorot matanya pada Fernando penuh dengan kebencian dan hinaan. Ya, Nona Sarah, masih belum terlambat untuk bercerai sekarang. Semua orang di kantor juga ikut mendesaknya. Kalau menunggu sampai dia tertangkap baru bercerai, itu akan merepotkan. Fernando telah melakukan tindakan kriminal, mengapa kamu masih teguh berkomitmen padanya? Fernando merasa tidak ada gunanya berbicara dengan Sarah. Komaria segera menatap tajam Fernando, nadanya sebeku musim dingin. Aku memperingatkanmu sekarang, jika kamu lelaki sejati, segera ceraikan Sarah. Kamu dilarang bermain-main dengan perasaan Sarah. Karena kamu sama sekali tidak layak untuk Sarah. Sebelum kamu repot-repot mengatakan semua itu, bisakah kamu melihat nama yang tertera pada tanda terimanya? Ujar Fernando sambil menyipitkan mata ke arah Komaria. Menuduhku sebagai pencuri. Awas, aku bisa menuntutmu karena fitnah. Suara Komaria tersendat-sendat, dia tersenyum sinis. Sampai saat ini, kamu masih tidak mengakui bahwa dirimu adalah pencuri, kamu masih bisa melawan. Setelah itu, Komaria membuka kembali kotak perhiasan itu dan mengeluarkan bukti tanda terima kalung, anting, cincin, berlian, dan gelang tersebut. Total harganya mencapai 1 miliar rupiah, di atasnya tertulis jelas nama, Fernando, sebagai pembelinya. Lalu kenapa? Komaria tidak peduli dan membuang tanda terima itu. Zaman sekarang teknologi canggih, sangat mudah memalsukan informasi. Aku hanya tidak menyangka kamu mencuri perhiasan ini, bahkan tanda terima pun dipalsukan. Kamu benar-benar sudah merencanakan ini dari awal. Aku mengekspos kebohonganmu karena aku mengenal cincin berlian yang ada di dalam kotak ini. Aku adalah golden member dari Tiffany Jewelry.
Baru-baru ini aku pergi ke toko mereka. Sekarang aku akan menghubungi mereka. Dengan begini aku bisa mengkonfirmasi apakah kamu seorang pencuri atau bukan. Fernando, aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk mengurus perceraian dengan Sarah segera. Dan kemudian silakan mendekam di penjara. Komariah melanjutkan perkataannya. Jangan menunggu konfirmasi dariku untuk memastikan bahwa kamu adalah pencuri, lalu mempermalukan dirimu sendiri. Terserah, kamu mau menelepon atau tidak. Fernando melebarkan tangannya dan bersikap tidak peduli. Kamu ini. Komariah menggertakkan gigi karena marah, kemudian dia berkata lagi. Nah, jika kamu masih seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Sambil berbicara, Komariah mengeluarkan ponselnya, menekan sebuah nomor, dan menyalakan pengeras suara agar semua orang yang ada di kantor itu bisa mendengarnya juga. Ketika Komariah melihat cincin berlian biru beberapa hari yang lalu, seorang karyawan toko secara khusus memberi Komariah nomor kontaknya, agar nanti ketika Komariah ingin membeli perhiasan itu, dia dapat segera menghubungi karyawan tersebut. Komariah masih mengingat nama karyawan itu adalah Salma Cahnang. Panggilan terhubung. Halo, ini Tiffany Jewelry. Halo, Nona Komariah, ada yang bisa saya bantu? Suara sopan dan lembut Salma menyapa, dan semua orang di kantor itu pun bisa mendengarnya. Keringat dingin keluar dari telapak tangan Sarah. Semua orang berkerumun sambil menunggu Fernando mempermalukan dirinya sendiri. Salma pasti menyimpan kontak setiap anggota di Tiffany Jewelry, sehingga dia tahu benar bahwa yang menelepon adalah Komariah, seorang golden member dari Tiffany Jewelry. Setelah menghabiskan lebih dari 500 juta di Tiffany Jewelry, seseorang telah memenuhi syarat untuk menjadi golden member. Salma harus memperlakukan golden member dengan berhati-hati. Tentu saja, jika ada beberapa calon pelanggan yang berpotensi menghabiskan ratusan juta rupiah, Tiffany Jewelry akan memberikan hak keanggotaan sebagai golden member atau platinum member, walaupun mereka pada saat itu belum berbelanja. Halo, izinkan saya bertanya. Apakah cincin berlian biru yang saya lihat beberapa waktu lalu masih tersedia untuk dijual sekarang? Tanya Komariah. Maaf Nona Komariah, cincin berlian itu baru saja dibeli oleh seorang lelaki, jawab Salma. Dibeli? Komariah terkejut, matanya terbelalak lebar. Apakah kamu yakin itu dibeli, dan bukan dicuri? Nona Komariah, Anda pasti bercanda. Konter Tiffany Jewelry semuanya terbuat dari kaca anti peluru. Tidak ada satu pun titik buta yang tidak terpantau CCTV di toko sepanjang hari. Dan ada lebih dari selusin petugas keamanan yang berjaga. Bagaimana mungkin cincin itu bisa dicuri? Salma sedikit kaget. Dia tidak menyangka Komariah benar-benar tanyakan pertanyaan semacam ini. Zaman sekarang ini, jaringan pengawasan telah dikembangkan, dan hal-hal seperti pencurian di toko perhiasan pada dasarnya sudah sangat tidak mungkin terjadi lagi. Kalaupun terjadi pencurian, belum juga barang curian itu dijual kembali, pencurinya sudah keburu ditangkap polisi. Hanya orang idiot yang memiliki gagasan untuk mencuri toko perhiasan, itu sama saja dengan merampok bank. Lalu bisakah saya tahu siapa yang membelinya? Komariah bertanya lagi. Karena itu tidak dicuri, hanya ada satu kemungkinan, Fernando merampok. Fernando mengawasi seseorang yang membeli cincin berlian biru itu dan mengikutinya untuk melakukan perampokan. Setelah itu, Fernando memalsukan tanda terima dan memberikannya kepada Sarah sebagai hadiah. Itu yang terlintas di pikiran Komariah. Maaf, saya tidak bisa mengungkapkannya. Salma melanjutkan, pelanggan ini adalah anggota tertinggi di Tiffany Jewelry, kami berkewajiban untuk menjaga privasi pelanggan, mohon maaf Nona Komariah. Baik. Komariah mengangguk, sedikit kecewa, tapi dia bertanya lagi dengan santai. Apakah seseorang bernama Fernando membelinya? Nona Komariah, bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah Tuan Fernando? Apakah Anda mengenal Tuan Fernando? Salma menjawab dengan cepat. Begitu selesai bicara, ekspresi Salma langsung berubah, dia mendadak gugup, dirinya sudah keceplosan. Komariah yang telah memancingnya untuk mengungkapkan informasi pelanggan. Tamatlah sudah. Salma, tidak disangka kamu membuat kesalahan seperti itu. Salma menghentakkan kakinya kesal. Aduh, salah sendiri pelanggan dengan Global Supreme Black Card itu membuat jantungku berdebar.
Hal tersebut membuatku jadi gatal dan ingin lebih banyak mengetahui tentang pria bernama Fernando itu. Orang lain bertanya dan aku dengan cerobohnya membocorkan informasi pelanggan. Dasar bodoh. Sama seperti penyesalan Salma, Komariah tertegun sejenak setelah menelepon, matanya tampak tidak terima dengan kenyataan ini. Seluruh kantor juga menjadi tiba-tiba sunyi. Bersambung ke bab 6. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.